Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 666. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, pedang Kaisar Surgawi Tianzi telah tergeletak di tanah dan kemudian mengeluarkan suara dengungan seolah-olah pedang itu membutuhkan pemilik yang lainnya. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat ke arah Sun Er, Yun Yun, Yueru, dan juga Yao Ling sambil mengatakan, "Kalian berempat pergi dan juga lihatlah, itu adalah artefak yang luar biasa. Hanya saja selama ini berada di tangan yang salah. Meskipun pedang Kaisar Surgawi ini tidak memiliki roh artefak atau jiwa artefak, namun jika ingin menaklukkannya, maka itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Seseorang harus bisa mendapatkan persetujuan dari pedang itu sendiri. Jika tidak, mungkin orang tersebut akan terkena serangan balik dan efeknya bukan main-main." Sementara para senior yang lainnya, seperti Nyonya Yaoji, tidak berminat untuk mendapatkan senjata pedang Kaisar Surgawi Taizi karena kontribusi terbesar telah dilakukan oleh Xiaoyan dan juga yang lainnya. Maka dari itu, para senior seperti Nyonya Yaoji merasa tidak berhak mendapatkan pedang itu, dan yang memenuhi syarat tampaknya hanya 4 wanita, yaitu Sun Er, Yueru, Yun Yun, dan juga Yao Ling. Tiba-tiba saja Sun Er kali ini mengatakan, "Aku sudah punya gelang artefak dari gagak emas, jadi aku tidak berminat untuk mendapatkan pedang itu." Yueru juga mengatakan, "Aku juga sudah punya pedang Dewa Bulan dan aku juga tidak menginginkan pedang yang lainnya." Yao Ling kali ini juga mengatakan, "Apalagi diriku juga sudah memiliki token Yaoji. Aku tidak ingin pedang itu lagi. Meskipun pedang itu merupakan artefak yang cukup bagus, tapi seseorang tidak boleh serakah untuk mendapatkannya." Setelah Yao Ling mengatakan hal seperti ini, pandangan matanya melihat ke arah Yun Yun, dan itu diikuti oleh Yueru dan juga Sun Er. Yun Yun ketika dilihat oleh ketiga wanita ini hanya bisa menggertakkan giginya sambil mengatakan, "Tapi sebenarnya aku." Sun Er buru-buru melangkah mendekati Yun Yun dan kemudian dia pun mulai berbisik, "Kakak Yun Yun, coba saja. Jika tidak." Mulut dari Sun Er kali ini telah berkomat kamit ketika membisikkan sesuatu pada seorang Yun Yun, dan tidak ada satupun orang di dalam tempat ini yang bisa mendengarkan bisikan apa yang dilakukan oleh seorang Sun Er terhadap Yun Yun tersebut. Mendapatkan bisikan dari seorang Sun Er membuat Yun Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melirik ke arah Xiaoyan. Selanjutnya Yun Yun pun mulai berjalan untuk mendekati pedang Kaisar Surgawi Taizi tersebut. Apabila dia berhasil mendapatkan pedang ini, maka dia akan bisa memberikan bantuan pada Xiaoyan dan meringankan bebannya. Karena Yun Yun tahu musuh-musuh Xiaoyan ke depannya pasti akan lebih mengerikan lagi. Yun Yun pun pada saat akan menyentuh pedang Kaisar Surgawi Taizi, tiba-tiba saja ada fluktuasi energi yang muncul dari langit, dan kemudian hal seperti ini disusul dengan sebuah suara. Pedang Kaisar Surgawi Taizi merupakan senjata yang luar biasa. Apakah kau pikir dirimu bisa mendapatkan senjata itu dengan mudah? Mendengarkan suara seperti ini, Xiaoyan dan juga yang lainnya melihat ke arah langit, dan kemudian mereka telah menemukan seorang lelaki parubaya yang muncul secara tiba-tiba. Dia jelas merupakan orang yang tidak diundang. Pria parubaya tersebut melihat pada kelompok Xiaoyan dan juga yang lainnya sambil berkata, "Aku adalah Yuan Gan dan aku datang dari pusat dunia manusia. Kehadiranku ke dalam tempat ini untuk membawa beberapa orang kembali ke pusat dunia manusia." Setelah mengatakan hal seperti itu, Yuan Gan melambaikan tangannya dan kemudian fluktuasi energi yang cukup mempesona ini telah langsung meluncur. Hal ini mengurung pedang Kaisar Surgawi Taizi sehingga Yun Yun tidak mampu mendapatkan pedang tersebut. Sun Er dan juga yang lainnya hanya bisa mengurutkan keningnya ketika melihat pada Yuan Gan yang tiba-tiba saja muncul, dan kemudian mereka kali ini segera mengatakan, "Orang yang berasal dari pusat dunia manusia." Mereka yang berada di dalam tempat ini tidak bisa meremehkan seorang Yuan Gan. Sementara Nyonya Yaoji juga melihat pada Yuan Gan sambil berkata,
orang ini kekuatannya hanya berada di reinkarnasi kelima. Meskipun kekuatannya berada di dalam level seperti itu, Nyonya Yaoji bisa merasakan adanya sebuah perasaan tertekan yang memenuhi hatinya. Bukan karena tingkat kekuatan dari Yuan Gan ini yang membuatnya sedikit takut, tapi karena identitasnya yang berasal dari pusat dunia manusia. Tempat itu merupakan salah satu kekuatan yang luar biasa di dalam dunia seribu besar, dan seseorang akan berpikir dua kali untuk berurusan dengan orang-orang yang berasal dari pusat dunia manusia. Yuan Gan segera mengulurkan telapak tangannya dan kemudian hal seperti itu dipenuhi dengan kekuatan luar angkasa atau ruang dimensi. Hal ini benar-benar memenjarakan pedang Kaisar Surgawi Taiji, sehingga siapapun tidak akan pernah bisa mendapatkan pedang tersebut kecuali ada orang yang bisa menghancurkan kekuatan luar angkasa milik Yuan Gan itu. Yuan Gan kemudian mengatakan pedang ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang ditakdirkan untuk bisa mendapatkannya. Sun Er melihat pada Yun Yun dan kemudian dia berkata, "Saudari Yun Yun, mundur dulu. Orang itu bukan sesuatu yang bisa disentuh dengan mudah." Sementara Soyen hanya bisa mengobarkan tinjunya sambil berkata, "Kenapa para jangkrik dari pusat dunia manusia datang ke dalam tempat ini? Sebenarnya siapakah yang dia incar?" Apabila orang ini mengincar Soyen, maka Soyen akan melakukan perlawanan. Meskipun dia harus mati, Soyen tidak peduli. Memikirkan hal seperti itu saja membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mungkinkah aku tidak akan pernah bisa menghindari takdir kematian?" Raja Naga Baksia yang berada di samping dari Soyen ketika mendengarkan gumaman dari seorang Soyen, dia pun kali mengatakan, "Bocah kecil, kau tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu takut." Pandangan mata dari Yuan Gan kemudian melihat pada kelompok Nyonya Yaoji sambil mengatakan, "Nyonya Yaoji, tetua kedua Yao Wuchen, aku datang ke tempat ini diperintahkan khusus oleh kerajaan untuk menangkap pembunuh yang telah menghabisi orang-orang dari pusat dunia manusia, dan dia adalah si penjahat Soyen. Kalian sebagai seorang senior seharusnya mengetahui bagaimana ketika pusat dunia manusia kita sudah menjalankan tugasnya." Pandangan mata dari Yoling serta yang lainnya melihat pada Nyonya Yaoji dan juga tetua Yao Wuchen sambil berkata, "Guru, Nyonya Yaoji, tetua Yao Wuchen, apakah kalian tega untuk menyerahkan Soyen pada penjahat dari pusat dunia manusia?" Soyen telah berusaha dengan sangat keras untuk menyelamatkan dunia abadi ini dari serangan ras jahat asing, bahkan juga telah membongkar kebusukan dari Kaisar Surgawi dan mampu menyelesaikan seluruh masalah yang berada di dalam dunia abadi ini. Jika sampai orang-orang yang berasal dari dunia abadi menyerahkan Soyen kepada orang dari pusat dunia manusia, maka mereka benar-benar tidak tahu terima kasih. Tanpa adanya Soyen, mungkin dunia abadi ini sudah dihancurkan oleh ras jahat asing atau bahkan oleh keserakahan Kaisar Surgawi. Pandangan mata dari Nyonya Yaoji melihat pada Yuan Gan dan kemudian dia mengatakan, "Yuan Gan, aku sangat paham dengan apa yang dilakukan oleh pusat dunia manusia dan kau datang ke tempat ini memang hanya menjalankan tugasmu. Tapi Soyen adalah penyelamat dari dunia abadi ini dan dia telah membantu kita untuk mengalahkan pasukan ras jahat asing, lalu menghindarkan seluruh negeri dongeng atau dunia abadi ini dari mara bahaya. Jika kau berani menangkap Soyen dan juga membawanya menuju pusat dunia manusia, maka kau akan menjadi musuh besar bagi seluruh orang yang berada di dalam dunia abadi. Meskipun saat ini kekuatan kita telah banyak melemah, namun kita tidak akan pernah membiarkan seorang penyelamat diabaikan begitu saja. Sekalipun seluruh pasukan di dalam dunia abadi ini musnah, kita tidak akan pernah menyerah untuk melindungi Soyen." Tetua Yao Wuchen juga langsung menimpali, "Apa yang dikatakan Nyonya Yaoji memang benar. Dan apakah kau pikir kita adalah orang yang tidak tahu terima kasih untuk menyerahkan seorang penyelamat
kepada tangan orang busuk seperti dirimu. Jawaban dari Nyonya Yaoji dan juga tetua Yao Wuchen membuat Yuan Gan merasa tidak setuju dan kemudian dia mengatakan, ini merupakan perintah dari penguasa dunia dan aku hanya menjalankan perintah saja. Tolong, sebagai seorang senior kalian, jangan mempersulit diriku. Selain itu, hal ini merupakan masalah dari dunia manusia kita. Jika para senior dari dunia abadi masih keras kepala dan juga bertindak secara tidak masuk akal, maka mungkin kalian hanya akan melakukan pengorbanan secara sia-sia. Coba dipikir-pikir kembali, apakah kalian akan menyerahkan dan juga merelakan seluruh dunia abadi ini dihancurkan hanya demi melindungi seorang Xiaoyan? Mungkinkah itu adalah tindakan yang adil? Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari seorang Yuan Gan melihat Xiaoyan dan juga Sun Er karena sasarannya adalah mereka berdua. Dan kebetulan keduanya baru saja melakukan pertempuran yang sangat luar biasa. Jadi mereka telah kehilangan banyak kekuatan dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk menangkap Xiaoyan ataupun Sun Er. Xiaoyan pun segera melangkah maju dan kemudian dia mengatakan, para senior, sebelumnya terima kasih banyak atas perhatian kalian. Namun kali ini kalian tidak perlu banyak melakukan pengorbanan hanya demi diriku, Sun Er. Xiao Yi, putri Qianqin, ketika mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan secara spontan, mereka bertiga langsung mengatakan, kakak Xiaoyan, kakak Xiaoyan, Xiaoyan. Sementara pandangan mata dari seorang Yuan Gan melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia segera tertawa. Xiaoyan, bagaimanakah kau bisa melawan diriku hanya dengan tubuhmu yang sudah terluka parah seperti itu? Sudahlah, tidak perlu melakukan perlawanan kembali. Ikutlah dengan patuh untuk menuju pusat dunia manusia. Setelah dirimu bertemu dengan pemimpin dari pusat dunia manusia, mungkin kau akan bisa dimaafkan olehnya. Dan pada saat itu, kau bisa kembali hidup dengan tenang. Meskipun Yuan Gan mengatakan hal seperti ini, namun itu hanyalah akal busuk. Apabila Xiaoyan benar-benar ikut untuk bertemu dengan pemimpin dari pusat dunia manusia, kemungkinan Xiaoyan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Banyak orang yang berada di dalam tempat ini, pandangan matanya melihat pada Nyonya Yaoji dan juga tetua Yao Wuchen sambil mengatakan, Nyonya Yaoji, tetua kedua, jangan biarkan orang jahat itu membawa Xiaoyan. Mendengarkan hal seperti ini membuat Nyonya Yaoji dan juga tetua kedua Yao Wuchen hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, semuanya dengarkan perintahku kali ini. Semua orang yang berasal dari dunia abadi, lindungi Xiaoyan dan jangan biarkan orang itu bisa membawanya pergi dari dalam tempat ini. Jika dia berniat untuk melakukan perlawanan, maka kita juga tidak segan-segan untuk melenyapkan orang dari pusat dunia manusia itu. Mendengarkan ucapan dari seorang Nyonya Yaoji, tetua Yao Wuchen dan juga yang lainnya, pandangan mata mereka semuanya dipenuhi dengan kemarahan luar biasa ketika melihat pada Yuan Gan. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka semuanya langsung mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam tubuhnya dan bersiap akan melakukan pertempuran melawan Yuan Gan. Namun Xiaoyan buru-buru angkat bicara, para senior, berhenti. Kalian tidak perlu melakukan pertarungan dengan orang itu. Xiaoyan tahu, jika orang-orang dari dunia abadi ini memprovokasi orang yang berasal dari pusat dunia manusia, maka mereka hanya akan merugikan diri sendiri. Beberapa orang dari dunia abadi ini melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, Tuan Xiaoyan, kau tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga kau adalah penyelamat dari dunia abadi kita, dan apa yang kita lakukan sekarang adalah sepadan. Sekalipun hal ini akan membuat marah seluruh pusat dunia manusia atau dunia abadi akan benar-benar hancur lebur, kita semuanya tidak akan pernah menyesal. Pandangan mata dari Yun Yun melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia berkata, Xiaoyan, jangan keras kepala. Mereka semuanya selama ini telah mendapatkan perlindungan dari dirimu, dan ketika kau dalam bahaya, tidak mungkin orang-orang ini akan diam saja. Mereka juga akan maju di barisan terdepan untuk melindungimu, bahkan jika mereka harus hancur berkeping-keping. Sementara Sun Er juga melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, kakak Xiaoyan, lain kali jangan lakukan hal berbahaya seperti itu. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah Yun Yun bersama dengan Sun Er, seolah-olah mereka berdua telah memiliki sebuah rencana.
Tiba-tiba saja Sun Er memeluk tangan dari Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Kakak Soyen, meskipun aku selalu tidak setuju, tapi bukan berarti aku adalah orang yang pelit. Aku merestui hubunganmu dengan saudari Yun Yun." Mendengarkan ucapan dari seorang Sun Er membuat Soyen cukup tercengang, dan detik berikutnya Soyen pun memandangi Sun Er sambil mengatakan, "Kau merupakan istriku yang paling pengertian." Sun Er pun sambil tersenyum menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata pada Soyen, "Kakak Soyen, tapi ini yang terakhir kalinya. Jika nanti aku menemukan wanita lain yang kau cintai, maka pada saat itu mungkin kau akan merasakan amukanku." Soyen yang awalnya cukup senang, tiba-tiba saja merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Tampaknya kata-kata dari Sun Er ini memang tidak main-main. Melihat banyak orang dari dunia abadi ini masih tidak menghilangkan aura di dalam tubuhnya, hal itu membuat Yuan Gan yang berdiri di langit kemudian mengatakan, "Luar biasa, sungguh kekompakan yang luar biasa dari dunia abadi. Dengan kalian melindungi Soyen, sama artinya kalian benar-benar menyatakan perang dengan pusat dunia manusia. Karena kalian telah memaksa diriku, maka aku juga tidak akan segan-segan lagi." Setelah berkata seperti ini, Yuan Gan melambaikan tangannya dan kemudian gulungan telah muncul dalam seketika. Fluktuasi yang sangat mengerikan tersebar dari dalam gulungan tersebut yang membuat raut wajah dari orang-orang dunia abadi ini terlihat nampak ketakutan, karena jika Yuan Gan membuka gulungan tersebut mungkin akan langsung menghancurkan segala sesuatu yang berada di dalam tempat ini, dan mereka juga tahu bahwa itu adalah gulungan teknik pertempuran yang berada di level abadi teratas. Yuan Gan yang tidak ingin bertele-tele kembali tiba-tiba saja membuka gulungan yang berada di tangannya, dan kemudian sebuah energi kuno kini telah tercurah keluar secara gila-gilaan, dan itu berisi kekuatan penghancur yang tidak terhitung jumlahnya. Menyaksikan hal seperti ini, aura banyak orang segera membeku, sementara Nyonya Yaoji tiba-tiba saja langsung berseru, "Itu memang benar-benar seni abadi teratas. Semuanya bergabung dan bentuk formasi besar." Tepat ketika kelompok dari Nyonya Yaoji akan segera membentuk formasi besar untuk melindungi seorang Soyen dan juga yang lainnya, tiba-tiba dari arah yang lain telah muncul sinar cahaya hijau, dan kemudian ada suara bergema dari tempat itu. Sejak kapan semut-semut yang berasal dari pusat dunia manusia mampu melakukan penindasan terhadap keturunan dari klan Xiao? Sinar cahaya hijau pada saat ini langsung berubah menjadi jari hijau yang sangat besar, dan kemudian hal itu pun menabrak fluktuasi energi yang dipancarkan dari gulungan milik Yuan Gan yang kemudian kekuatan itu pun dihancurkan menjadi berkeping-keping. Bahkan gulungan di tangan Yuan Gan sekarang juga telah remuk. Melihat hal seperti ini membuat raut wajah dari seorang Yuan Gan berubah dipenuhi keseriusan, dan kemudian dia juga bisa merasakan ketakutan yang muncul dari dalam hatinya. Lalu Yuan Gan pun segera berteriak, "Siapa itu berani-beraninya melawan orang yang berasal dari pusat dunia manusia? Aku datang ke tempat ini hanya untuk menjalankan perintah. Karena kau menggangguku, sama saja kau tidak mematuhi aturan dari pusat dunia manusia kita, dan hukumannya adalah kematian." Baru saja Yuan Gan mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba fluktuasi energi yang berwarna hitam dan juga hijau telah muncul entah dari mana. Hal itu langsung memberikan sebuah penekanan yang luar biasa terhadap semua orang yang berada di dalam tempat ini. Dan detik berikutnya seseorang berjalan dengan cara yang cukup santai. Lalu pandangan matanya melihat ke arah Yuan Gan sambil berkata, "Banyak omong kau itu." Kedatangan dari orang ini seolah-olah membuat waktu yang berada di dalam tempat ini langsung berhenti. Dia adalah seorang berjubah hitam dengan wajah yang cukup tampan. Auranya berwarna hijau dan hitam, dan kemudian dia pun tersenyum pada Yuan Gan seolah-olah menganggap orang ini hanya seperti semut dalam pandangan matanya. Yuan Gan
Ketika menyaksikan pada orang itu, ketakutan luar biasa telah muncul di dalam hatinya. Kemudian dia secara spontan mengatakan, Kaisar Iblis. Dan memang benar, orang yang datang ke tempat ini adalah Kaisar Iblis, sang pemimpin dari dunia iblis. Yuan Gan pun kembali berteriak, Kaisar Iblis, berani-beraninya kau masuk ke dalam tempat ini. Apakah kau ingin memprovokasi perang antar dua dunia, yaitu dunia manusia dan juga dunia iblis milikmu? Kaisar Iblis segera melambaikan tangannya dan kemudian sebuah token yang berwarna hijau ini telah muncul, dan itu adalah token yang berasal dari pusat dunia iblis. Kaisar Iblis pun kali ini segera berkata, perang antar dua dunia ya. Jika kau mau, dunia iblis kita akan dengan senang hati menemani dirimu. Yuan Gan ketika melihat pada token batu hijau yang berada di telapak tangan dari Kaisar Iblis, raut wajahnya cukup terkejut dan kemudian dia segera berkata, itu sebenarnya merupakan token yang berasal dari tatanan penguasa dunia. Kau sebenarnya. Kaisar Iblis pun sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, raja ini adalah wakil penguasa dunia dari pusat dunia iblis. Dan kau harus tahu, orang-orang yang berasal dari klan Xiao berada di bawah perlindunganku. Jika kau menyentuh satu helai rambut dari Soyen, maka aku tidak segan-segan untuk melenyapkanmu dari dunia. Setelah mengatakan hal seperti ini, Kaisar Iblis pun melambaikan tangannya dan kemudian sinar cahaya hijau kini telah langsung melesat dengan sangat cepat, lalu diar menghantam tubuh dari seorang Yuan Gan. Hal itu telah membuatnya terlempar cukup jauh dan kemudian dada dari seorang Yuan Gan kini telah berlubang. Kaisar Iblis kembali melambaikan tangannya dan kemudian kekuatan hisab yang luar biasa menarik seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuh seorang Yuan Gan. Hal ini dilakukan oleh Kaisar Iblis sambil mengatakan, sekarang sumber kekuatanmu berada di dalam genggaman tanganku. Jika kau masih bersikeras untuk menangkap Soyen, aku juga tidak akan ragu-ragu untuk menghancurkan sumber kekuatanmu ini. Kau seharusnya mengetahui dan juga memahami bahwa saat ini dunia 1000 besar sedang dalam keadaan yang genting. Ras jahat asing telah mengumpulkan rencananya untuk melakukan penyerangan besar-besaran, dan kau malah ingin membuat pertikaian internal. Jika dirimu masih ingin menangkap Soyen, maka aku akan senang hati mencari masalah dengan pusat dunia manusia. Meskipun tempat kalian merupakan kumpulan dari orang-orang kuat dan juga tirani, namun pusat dunia iblis milikku tidak takut sama sekali. Pergi kau dari dalam tempat ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Iblis melemparkan sumber kekuatan dari seorang Yuan Gan dan dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya. Yuan Gan benar-benar ketakutan. Dia pun segera berbalik dan kemudian meninggalkan tempat ini. Semua orang di dalam tempat ini hanya bisa melongo dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar Iblis. Mereka kemudian bergumam satu sama lain, orang ini terlalu kuat. Bahkan Kaisar Iblis jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan iblis kegelapan Oktavuvuvafa atau bahkan Kaisar Surga. Setelah menyelesaikan urusan dengan seorang Yuan Gan, tubuh dari Kaisar Iblis menghilang dan kemudian dia muncul di hadapan dari seorang Soyen. Sambil tersenyum dia mengatakan, bocah sialan, tingkat pertumbuhanmu benar-benar luar biasa. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia memberikan hormat sambil mengatakan, lama tidak berjumpa, senior Kaisar Iblis. Kaisar Iblis hanya tersenyum dan kemudian dia menepuk pundak dari Soyen sambil mengatakan, bocah nakal, kekuatanmu tidak hanya meningkat pesat, tapi kau juga memiliki semakin banyak bayangan abadi dari klan Xiao. Aku benar-benar puas dengan dirimu. Ketika telapak tangan dari seorang Kaisar Iblis menyentuh bahu dari seorang Soyen, sebenarnya dia telah mengirimkan sebuah pesan khusus kepada Soyen. Dan hal ini membuat Soyen hanya bisa mengurutkan keningnya sambil mengatakan, senior, sebenarnya bayangan abadi apa yang kau katakan? Namun detik berikutnya, Soyen pun mendapatkan jawaban atas pertanyaannya melalui telapak tangan yang menyentuh pundaknya tersebut. Dan Soyen terlihat cukup terkejut. Kemudian dia hanya bisa menganggukkan kepalanya pada sang Kaisar Iblis. Apa yang dilakukan Kaisar Iblis dan juga Soyen terlihat nampak akrab, dan itu membuat banyak orang yang berasal dari dunia abadi ini cukup heran. Mereka semuanya tidak menyangka bahwa rumor yang beredar selama ini bahwa orang-orang di belakang Soyen sangatlah kuat, ternyata itu memang benar.
Kaisar Iblis merupakan salah satu legenda dari zaman kuno. Pada saat itu, namanya telah tersohor di mana-mana. Hanya dengan kekuatan satu orang mampu melenyapkan banyak ras jahat asing. Dan tidak disangka, seorang legenda besar seperti itu memiliki keakraban yang luar biasa dengan seorang Soyen. Pandangan mata dari Kaisar Iblis kembali melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Aku tidak bisa berlama-lama di dalam tempat ini. Mungkin diriku harus segera pergi. Dan kali ini ada hal yang jauh lebih merepotkan untuk segera ditangani. Soyen, sampai jumpa lagi. Segera tingkatkan kekuatan di dalam dirimu karena bahaya yang besar akan segera datang pada dunia 1000 besar kita, dan mungkin ini akan menjadi perang dunia kedua." Mendengarkan ucapan dari seorang Kaisar Iblis membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya tubuh dari Kaisar Iblis kembali berubah menjadi sinar cahaya. Lalu dia menghilang dalam seketika. Pandangan mata dari Soyen melihat ke arah perginya Kaisar Iblis, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena Kaisar Iblis saat ini telah menjadi wakil pemimpin dari pusat dunia iblis, maka saat itu akan lebih mudah menyelesaikan masalah dari Cailin, dan dia mungkin akan benar-benar bisa mendapatkan dan juga mengendalikan kekuatan piton 10 warna di dalam tubuhnya. Ini benar-benar menghemat banyak waktu. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja dunia petir telah bergejolak dengan cara yang luar biasa. Nyonya Yaoji kemudian segera berteriak, "Semuanya, cepat tinggalkan dunia petir ini." Tanpa adanya Kaisar Surgawi, maka dunia petir yang telah dia buat akan segera meledak. Nyonya Yaoji pun melambaikan tangannya, dan kemudian sebuah lubang hitam telah muncul di dalam tempat ini. Banyak orang termasuk Soyen berbondong-bondong untuk memasuki lubang hitam itu dan kemudian meninggalkan dunia petir. Pada akhirnya masalah yang berada di dalam dunia abadi sekarang telah benar-benar selesai. Di sisi lain, pedang Kaisar Surgawi Taiji juga telah didapatkan oleh seorang Yun Yun. Dan setelah berakhirnya masalah ini, semua orang yang terluka satu persatu melakukan retreat. Sementara bola roh air yang sebelumnya telah didapatkan akhirnya membuat orang-orang dari dunia abadi ini melakukan musyawarah tentang siapa yang berhak membawa bola roh air tersebut. Dan setelah musyawarah untuk sejenak, pada akhirnya mereka semuanya sepakat untuk memberikan bola roh air kepada Soyen untuk disimpan. Bagaimanapun juga, 5 bola roh merupakan sesuatu yang penting dan harus disimpan oleh orang kuat yang memiliki identitas luar biasa. Soyen merupakan orang yang berasal dari klan Xiao, dan para pelindung yang berada di belakangnya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Maka Soyen adalah kandidat yang tepat untuk menyimpan bola roh air ini. Dengan begitu, di dalam tubuh dari Soyen telah memiliki 2 bola roh, yaitu bola roh air dan juga bola roh api. Namun Soyen masih belum bisa melakukan penyelidikan terhadap 2 bola roh tersebut karena hal ini mengandung kekuatan yang luar biasa mengerikan, dan Soyen bahkan tidak mampu memata-matai rahasia di dalamnya. Namun Soyen tahu bahwa benda ini merupakan kunci untuk bisa membuka surga yang hilang. Namun Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia merasa kematian dari Kaisar Surgawi terlalu cepat. Jika tidak, mungkin Soyen akan bisa menangkap jiwanya, dan kemudian dia bertanya tentang keberadaan bola roh tanah. Luka yang diderita oleh Soyen benar-benar terlalu parah. Jika dia ingin dengan cepat memulihkan seluruh luka yang berada di dalam tubuhnya, maka Soyen harus mendapatkan tempat yang tepat untuk pemulihan tersebut. Dan satu-satunya tempat yang paling rekomendasi adalah Danau Tianji. Soyen telah meminta izin untuk menggunakan Danau Tianji sebagai tempat retreatnya. Nyonya Yaoji dan juga orang-orang yang lainnya cukup setuju dengan apa yang diminta oleh Soyen ini. Setelah mendapatkan izin tersebut, Soyen tanpa ragu lagi langsung diantarkan untuk menuju Danau Tianji bersama dengan Raja Naga Baxia, dan orang yang mengantarkan dirinya adalah Tetua Yao Wuchen. Setelah sampai di Danau Tianji, pandangan mata dari Tetua Yao Wuchen melihat ke arah Soyen. Dia melambaikan tangannya dan kemudian sinar energi yang berwarna hijau telah muncul di telapak tangan dari Tetua Yao Wuchen ini. Lalu dia mengatakan pada Soyen, "Hei bocah kecil, ini adalah sesuatu yang bisa kau gunakan untuk mencapai level dari alkemis peringkat ke-9. Tetua pertama dari aula alkemis kita telah mengatakan bahwa kau secara resmi menjadi seorang tetua ketiga dari aula alkemis. Resep
dan juga ramuan apapun yang kau butuhkan di masa depan, kau bisa mengambil sesuka hatimu. Mendengarkan ucapan dari seorang tetua, Yao Wuchen membuat raut wajah Xiaoyan dipenuhi rasa senang luar biasa. Xiaoyan kemudian juga mengambil bola energi berwarna hijau di tangan dari tetua Yao Wuchen. Apabila Xiaoyan berhasil menyerap kekuatan yang berada di dalam bola energi berwarna hijau ini, mungkin dirinya akan benar-benar bisa mencapai peringkat alkemis ke-9. Setelah menyampaikan apa yang harus diberikan pada Xiaoyan, tetua Yao Wuchen segera meninggalkan tempat ini. Sementara Raja Naga Baksia yang berada di samping dari Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Bocah sialan, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Aula alkemis sedang berbaik hati pada dirimu, dan bahkan mereka tidak sungkan-sungkan untuk memberikan berbagai hal yang kau inginkan. Tapi itu bukan masalah. Dengan kekuatan tempurmu yang luar biasa dan juga bakatmu dalam pemurnian obat, aku sangat yakin prestasimu di masa depan nanti tidak terbatas." Mendengarkan pujian dari seorang Raja Naga Baksia membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Raja Naga Baksia kali ini mengatakan, "Sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo, segera pulihkan kekuatan di dalam tempat ini. Dan pada saat kekuatanmu telah benar-benar pulih sepenuhnya, aku juga akan mengajarimu serta memberikanmu sesuatu." Setelah berkata seperti itu, Raja Naga Baksia telah berubah menjadi seekor kura-kura kecil dan kemudian dia mulai berenang ke dalam danau Tianqi. Xiaoyan juga tidak ingin buang-buang waktu lagi. Dirinya pun juga langsung masuk ke dalam danau Tianqi ini dan kemudian berkultivasi untuk memulihkan kekuatan dan juga luka-luka yang berada di dalam tubuhnya. Waktu pun berjalan dan beberapa hari telah berlalu dalam sekejap mata. Kali ini seluruh luka dan juga kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan telah pulih sepenuhnya. Raja Naga Baksia pun kembali berubah menjadi seorang manusia dan kemudian dia menemui Xiaoyan sambil berkata, "Apakah kau sudah berhasil memulihkan luka di dalam tubuhmu?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Sudah, senior." Raja Naga Baksia cukup puas dengan jawaban seorang Xiaoyan dan kemudian dia pada saat ini mengatakan, "Karena kekuatanmu telah pulih sepenuhnya, maka kali ini aku akan membantu dirimu untuk membangkitkan atribut air. Dan anggap saja ini adalah hadiah untukmu karena kau telah membantuku menemukan pecahan dari tubuh Baksia." Xiaoyan kemudian menimpali, "Tapi senior, pecahan dari tubuh Baksia itu memiliki banyak keretakan." Raja Naga Baksia hanya tersenyum sambil mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku memiliki kekuatan untuk bisa merawatnya. Dan pada saat itu, kekuatanku juga akan kembali penuh." Xiaoyan cukup puas dengan jawaban dari Raja Naga Baksia ini. Namun sebenarnya Xiaoyan juga tidak tahu bahwa sebenarnya Raja Naga Baksia memiliki banyak harapan terhadap seorang Xiaoyan. Bahkan dia juga bisa merasakan adanya aura dari Raja Naga Emas di dalam tubuh dari Xiaoyan ini. Bahkan kemunculan dari Kaisar Iblis telah semakin menegaskan harapannya terhadap seorang Xiaoyan tidaklah salah. Membantu Xiaoyan untuk mendapatkan atribut air itu tentu saja akan menghabiskan banyak kekuatan dari Raja Naga Baksia. Namun dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sepadan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan merupakan keturunan dari klan Xiao. Jika dilihat dari kekuatan dan juga bakatnya, bahkan orang-orang dari klan Xiao di zaman kuno cukup sedikit untuk bisa mengalahkan Xiaoyan. Dan transaksi seperti ini tidak ada ruginya. Raja Naga Baksia kemudian berkata, "Persiapkan dirimu baik-baik." Mendengarkan hal seperti ini membuat Xiaoyan langsung mengambil posisi untuk duduk bersila. Dia kemudian merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, karena ternyata kekuatan Xiaoyan telah mencapai setengah reinkarnasi ketiga. Yang membuat Xiaoyan cukup heran adalah kenapa dia tidak mendapatkan kesengsaraan reinkarnasi padahal kekuatannya telah naik level. Xiaoyan pun berpikir kenaikan levelnya ini mungkin ada hubungannya dengan dia yang telah menggunakan kekuatan iblis secara gila-gilaan dan juga melahap api suci peringkat 36 yang berwarna hijau dan telah dia dapatkan dari iblis kegelapan Okta Bubuvava.
Dan alasan kenapa kesengsaraan reinkarnasi tidak muncul itu diakibatkan pertempuran luar biasa di dalam dunia petir, sehingga fluktuasi energi yang berada di dalam tempat itu telah benar-benar mengacaukan kemunculan dari kesengsaraan reinkarnasi ketiga ini. Meskipun tubuh dari Soyen harus babak belur, tapi perjalanan di dalam dunia abadi setimpal dengan apa yang dia dapatkan. Soyen pun pada saat ini juga berkata di dalam hatinya, "Api suci ketiga, tunggulah diriku." Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen benar-benar masuk ke dalam kultivasi yang mendalam. Karena Raja Naga Baxia telah mempersiapkan sesuatu untuk bisa membangkitkan atribut air di dalam tubuh dari Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar berhasil membangkitkan atribut air di dalam tubuhnya tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobra Shop.